Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, sebagai ambil pengajaran motivasi bagi kita, hari ini kita bahas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini Pak, Ibu sekalian, luar biasa. Beliau masuk dalam daftar ulul azmi, masuk rasul, banyaknya rasul itu beliau masuk dalam kelompok ulul azmi. Ulul azmi, yang masuk dalam kelompok ulul azmi itu cuma 5: Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Nuh alaihissalam. Cuma 5 Pak. Siapa itu kelompok ulul azmi? Dia yang memiliki kesabaran, kegigihan, perjuangan, sikap istiqomah terhadap Allah yang luar biasa. Itu Pak. Jadi kalau ditanya, misalnya kita ditanya, siapa manusia paling hebat? 5 orang manusia paling hebat di dunia dari Nabi Adam sampai sekarang. Salah satunya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, olehnya itu kita ungkap sedikit mengenai Nabi Nuh alaihissalam hari ini. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki umur 950 tahun. Berdakwah dia selama hidupnya. Dan bayangkan 900 tahun lebih berdakwah, dapat pengikut cuma 80 orang. Berarti rata-rata 10 tahun dakwah cuma 1 orang. Baik, luar biasa. Kira-kira partai politik mana yang bisa bertahan 10 tahun mendirikan partai politik, dapat pemilih cuma 1 orang? Kiai mana yang bisa bertahan buka pondok yang ngaji cuma 1 orang? Organisasi mana yang bisa bertahan bangun organisasi, bangun perusahaan, dapat anggota cuma 1 orang? Tapi Nuh alaihissalam dengan ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa, berdakwah selama 10 tahun, dapat pengikut cuma 1 orang. Jadi selama 900 tahun cuma 80 orang lebih. Dan memang kenapa bisa begitu? Luar biasa. Umat yang dihadapi Pak, umat yang bandel, umat yang nakal, yang kalau didakwai dia tutup telinganya, saking kurang ajarnya Pak. Bayangkan kalau saya berdakwah terus teman-teman tutup telinga, ampun Kak berdakwah, ampun Kak ceramah. Tapi Nabi Nuh tidak, berjuang sabar. Akhirnya pada puncak kesabarannya, Nabi Nuh bermunajat kepada Allah. Ya Allah, telah aku sampaikan seruanmu, telah aku sampaikan risalahmu ya Allah, tapi umat ini betul-betul minta ampun nakalnya. Aku sampaikan risalahmu, seruanmu, dia menolak, dia menghina. Terus kata Allah, terus bagaimana Nuh? Ya, sikat ya Allah, selesaikan, daripada nanti dia hidup punya anaknya juga kafir lagi, punya cucunya kafir lagi, mending sikat mbah-mbahnya dari sekarang. Begitu ya Nuh? Ya Allah, kalau begitu saya mau turunkan banjir Nuh, kata Allah. Buat kapal Nuh heran, diminta oleh Allah buat kapal ya Rabb. Dari mana saya bisa buat kapal ya Rabb? Ya Allah, buat kapal Nuh dari kayunya dari mana ya Rabb? Dari pohon Nuh, pohonnya dari mana ya Rabb? Tanam dulu. Nabi Nuh diminta buat kapal, itu tidak langsung ada, Allah tidak langsung kasih, tapi ada proses. Tanam dulu, baru jadi pohon, pohonnya dipotong, baru dibuatkan kapal. Masya Allah, proses Pak, proses Bu. Artinya apa? Hidup ini tidak instan, ada perjuangan, ada kerja keras,
ada air mata, tempo-tempo nyawa, darah sekalipun, itulah perjuangan. Luar biasa. Padahal beliau nabi, tapi apa? Disuruh berjuang oleh Allah buat kapal dari tanam bibitnya dulu. Masya Allah. Akhirnya dia buatlah dulu kapalnya dari pohon di tengah kampung. Nu malah diteriaki lagi, unjuk rasa lagi orang. Nu tambah gila, buat kapal di tengah kampung. Siapa yang mau berlayar nu? Diteriaki nu, disorakin nu, gila. Akhirnya setelah dengan kesabarannya, kegigihannya, kapal tersebut jadi. Allah berkata, Nuh, masukkan semua orang yang beriman yang ikut denganmu masuk dalam kapal. Binatang-binatang sepasang masuk orang-orang beriman. Ketika semua masuk, dicek Nabi Nuh satu persatu masuk, anaknya Kan'an tidak ikut naik ke kapal. Dicari anaknya, ya bunayya rakam ma'ana. Dicari anaknya, anakku sini naik kapal. Allah ingin turunkan badai, Allah ingin turunkan banjir. Apa yang terjadi? Kan'an tidak ikut naik kapal, dia pergi bersama, dia berkumpul bersama orang-orang kafir. Alhamdulillah. Begitulah sekarang kita ini ke masjid, bagaimana kondisi anak-anak kita di luar? Jangan sampai kita di masjid, anak kita di luar sabu, anak kita di luar berzina, anak kita di luar mencuri. Hati-hati. Sekarang banjir, dulu banjirnya banjir laut, badai. Sekarang pun juga banjir, Pak. Banjir maksiat, banjir mungkaran, banjir, kita dibanjiri budaya-budaya dari luar masuk menghantam negara kita, menghantam anak-anak kita. Olehnya itu Nabi Nuh menyelamatkan umatnya dari banjir dengan apa? Dengan naik ke kapal. Kita pun selamatkan anak-anak kita, selamatkan saudara-saudara kita dari banjir maksiat, banjir mungkaran dengan apa? Panggil ke masjid. Ayo ke masjid, selamat. Ayo masuk pengajian, ikut ke masjid berjamaah, terhindar, selamatkan diri dari banjir. Seperti itu. Jadi Masya Allah, Nabi Nuh turun banjir, kata anaknya Kan'an, kalau ada banjir ayah, saya akan naik ke gunung. Gunung pun dihantam banjir. Akhirnya anaknya Kan'an tidak ikut naik ke kapal bersama bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Sekitar itu, disitulah Allah berfirman bahwasanya ikhlaskan Nabi Nuh, ikhlaskanlah Nuh anak. Nah, begitulah Pak. Jangan sampai anak-anak kita di luar sana tertimpa banjir maksiat. Olehnya itu, mari ajak mereka, ajak kita sama-sama ikut ke pengajian seperti ini, biar kita terhindar daripada banjir maksiat, banjir mungkaran, banjir kebatilan dan lain sebagainya. Semoga kita terus menjadi manusia yang diberi hidayah oleh Allah, dilindungi dan dikuatkan oleh Allah dalam istiqamah. Sekian yang dapat bermanfaat ibu bapak sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.